Halo sahabat hijau, jumpa lagi. Info ya buat kali ini tanggal 1 Agustus 2020 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Kami dari keluarga besar Hijau Garden mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu. Amin. Oke, info kali ini tip pembuahan pohon jeruk di dalam pot atau polybag ya. Pohon yang akan diinfokan yaitu jeruk kunci. Bagaimana tip-tip atau cara pembuahannya. Jadi kita lihat ini ya. Oke, kita lihat varian jeruk kunci, jeruk sambal itu juga bisa. Tingginya tidak lebih dari 30 sampai 40 cm ya. Kemudian di sebelahnya kita lihat ya, ini ada jeruk purut ya. Jeruk purut kurang lebih tingginya tidak lebih dari 60, sekitar 55 cm ya, tapi sudah membawa bunga ya. Oke, kita perhatikan sudah membawa bunga ya. Di sini juga ya membawa bunga ya. Pohonnya sangat kecil sekali, sangat kurus. Kenapa? Ya karena daun tengahnya pada diambilin ya sama orang rumah buat masak biasanya ya. Kenapa dia sampai bisa berbuah? Ini kita telah uji coba supaya jeruk ini berbuah ya. Batang jeruknya kita perhatikan tuh, tidak lebih ya dari satu kelingking ya, tidak lebih. Kemudian ini kayu kita ikat supaya tidak tumbang karena ini di atas ya. Jadi potnya kurang lebih 40, sekitar 40 cm. Oke, tip selanjutnya yaitu untuk jeruk kunci. Bagaimana cara pembuahannya, kita perhatikan ya. Ini tidak ada satupun calon bunga ya atau calon buah. Sebelumnya ini untuk jeruk kunci tersebut itu sudah disetres air, yaitu kurang lebih 1 minggu sekali hanya disiramnya. Satu lagi, porsinya pun setengah ya. Biasanya misalnya ini mencapai 2 liter, paling kita kasihkan 1 liter ya. Jadi kira-kira segitulah seminggu sekali. Kita lihat sempat kita streskan air, itu daunnya sudah pada menguning ya, udah mulai layu, sudah masuk fase-fase tidak ada lagi daun muda ya. Boleh dikatakan ini fase generatif, siap dibuahkan. Tapi bila mana kita memberi pupuk terus, misalnya kita kasih contoh NPK, kemudian kita kocor, kita siram terus, ini bukannya berbuah, lama berbuahnya ya. Berbuahnya cukup lama, dia akan pertumbuhan terus, keluar terus tunas-tunas baru ya. Oke, seperti pada yang demikian. Ini juga sempat disetreskan, tapi ini info hasilnya aja ya, tidak jauh beda. Oke, yang pertama setelah stres air kita lihat pohonnya ya. Cara tipnya sebagai berikut, kita lihat. Jadi yang harus kita pangkas ya. Jadi tip pembuahannya atau kita pruning. Contoh ini kita pangkas di sini ya, di ujungnya saja ya. Terus semua di ujungnya saja ya, sama seperti di sini, hanya di ujungnya saja ya, supaya dia bisa membawa buah. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang ini kita pangkas ujungnya saja ya, sahabat ya. Jadi di sini boleh. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Yang di dalam juga bisa ya, kita pangkas ya, yang kecil saja, nggak apa-apa ya. Kemudian satu lagi kita buang daun dalamnya sedikit ya, agak renggang sedikit. Satu lagi yang ini ya, ini kita pangkas di sini ya. Kita diamkan. Setelah dia tumbuh, semoga dia bisa membawa buah. Kita lihat yang ini ya. Yang ini kita pakai satu aja. Yang pakai satu aja ya. Ya ini nggak usah. Ini kita pangkas di sini.
Oke, ini karena dia di tengah, kita coba ya, kita tes ya, kita pangkas juga, sisakan daun ujungnya. Yang ini juga demikian, jadi ini tidak membawa bunga sama sekali ya. Termasuk pohonnya sudah mulai layu ya, jadi kita pangkas. Tujuan pemangkasan, tujuan pruning yaitu merangsang pertumbuhan kembali tunas muda, tapi diiringi dengan pembawaan calon bunga ya. Oke, jadi santai saja, pelan-pelan saja ya. Kita lihat, jadi sisakan di ujung-ujung daun ya, jangan salah ya. Oke, ini tip dasarnya, kita perhatikan ini ya. Oke, saya kasih lihat tangkainya agak layu ya sedikit ya, karena akibat stressing. Yang bagian dalam ini nggak usah dipakai, yang bagian ini nggak usah dipakai dan dia kecil. Oke, yang ini kita buang ujungnya saja ya sahabat ya. Oke, tip dasarnya sangat mudah sebenarnya, nggak sulit. Kita lihat yang ini terlalu menjulang ke atas, kita buang di sini ya. Ya, oke, ini juga iya, kita buang ujungnya sahabat ya. Kita lihat, kita perhatikan, oh ini belum, kita harus buang, kita harus pangkas sebelah sini ya. Untuk yang ini daun dalamnya, yang ini kita buang ya, kita buang dulu, kita buang. Jadi memang di proses pertumbuhan untuk calon calon bunga ya, calon bunga memang dirangsang untuk pembungaan. Setelah kita lakukan pemangkasan ya, kemudian kita tidak perlu melakukan stressing air lagi ya. Oke, kita lihat ini belum ya, ada yang tertinggal ya, ternyata ada yang belum ya. Kita lihat ini, jadi kita potong sangat sedikit sekali ya. Oke, kita lihat yang bagian dalam ini nggak usah ya, ini tidak usah ya. Kita perhatikan lagi, ini wajib kita pangkas. Oke, ujung-ujungnya ya sahabat ya, ini bagian dalam nggak usah, kita buang saja. Kita perhatikan, jadi semua rata-rata sudah dipangkas ujungnya ya. Kita lihat lagi yang ini ya, kita pangkas, cukup ya sahabat ya. Selanjutnya setelah demikian kita aplikasikan dengan fosfat ya, fosfat tinggi. Bisa juga kita menggunakan pupuk SP36 atau TSP ya, triple super fosfat ya. Oke sahabat, ini yang telah di pruning, hanya ujung-ujungnya saja ya, ini ya ujung-ujungnya saja. Sekali ini karena saya nggak pakai TSP atau SP36, saya menggunakan MKP ya, MKP ya. Tapi kalau buat yang ini bisa MKP tapi harus plus yang sudah berbuah ya. Kita jaga juga anti kerontokan, cukup lumayan banyak buahnya. Anti kerontokannya kita menggunakan kalium ya, kita menggunakan kalium. Jadi ya ini bisa digabung yang untuk jeruk purut, bisa MKP plus KNO3, yang putih boleh, yang merah boleh. Tapi kalau untuk perangsangan, yang ini bisa kita menggunakan MKP plus KNO3 tapi yang merah ya. Oke, buat selanjutnya ya, kita perhatikan lagi, ini yang biasa disiram ya, jelas ya, medianya basah, ini lihat kering ya. Oke, setelah kita lakukan stressing air, kita sekarang aplikasikan pupuk ya. Kalau bisa tadi ya, SP36 and TSP ya. Tapi kali ini kita menggunakan MKP ya, MKP ya. Ini cukup, kira-kira airnya 3-4 liter. Ini cukup 1 sendok teh ya, boleh ya. Segini saja kita aduk. Ini saya tidak mencampur dengan KNO3 ya, belum ya. Kalau ada yang merah, ini KNO3, ini MKP ya, MKP Pak Tani, sama-sama Pak Tani. Kalau bisa mau dicampur KNO3 tapi yang merah ya. Tapi kalau yang tidak ada yang merah, khusus MKP saja. Jadi kita aduk ya.
Dan setelah kita aduk, untuk selanjutnya penyiraman hanya 3 hari sekali ya. Ya, kita masih termasuk stressing juga, termasuk stressing air juga masih kita lakukan. Kita kocor ya. Ini yang telah lama, yang lihat tanahnya pada kering, yang ini basah sering disiram. Ya, oke. Nah, kita kocor ya. Ini tidak usah terlalu banyak. Kira-kira ya 1 liter dah. Cukup ya, udah lama nggak dapet nutrisi ya. Tapi nutrisinya langsung dengan perangsangan ya, fosfat tinggi. Ya, ini juga nggak apa-apa ya, kita aplikasikan sekalian yang ini ya. Oke, itu aja tip-tip pembuahannya. Kita lihat, ini akan kita update ulang ya. Perhatikan, kita perhatikan ini daun yang tadi kita pangkas ya. Tuh, kita lihat hanya sedikit saja sudah keluar airnya ya, karena medianya poros ya. Perpaduan sudah tahu ya, media terbaik dari kita ya, dari Hijau Garden ya. Oke. Info bila mana tutorial ini bermanfaat, sekiranya dapat di like ya, di subscribe, kemudian boleh di share ya bagi mungkin teman-teman yang ingin butuh, yang ingin trik-trik pembuahannya, walaupun di dalam pot yang susah berbuah lama sekali ya. Sekarang ini tipnya adalah seperti demikian. Oke, bisa di share ya, dan juga tekan tombol loncengnya. Segitu aja. Bila mana ada ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Oke, itu aja. Salam penghijauan dari kita. Sampai jumpa. Sukses ya.